wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami muliakan dan kami hormati segenap dewan juri lomba pidato guru dalam rangka Hari Santri tahun 2025 dan seluruh audiens yang dirahmati Allah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya di sini kesempatan untuk dapat mengikuti lomba pidato dalam rangka Hari Santri tahun 2025. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah, dan perantara Nabi Muhammad lah yang mengantarkan kita sehingga menjadikan kita seorang pendidik dan merasakan pendidikan yang luar biasa seperti sekarang ini, yakni dinul Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk menyampaikan sedikit mauidhah dengan judul Peran Guru dalam Membangun Karakter Bangsa. Bertepatan dengan hari ini sebagai Hari Santri Nasional dan sudah ditetapkan untuk diperingati seluruh santri di Indonesia, yang mana kita tahu bahwa Hari Santri bukanlah sekedar peringatan, tetapi momentum untuk menumbuhkan semangat belajar, berjuang, dan berakhlak mulia. Santri dikenal bukan hanya karena kepandaiannya dalam ilmu agama tentunya, tapi juga dikenal karena karakternya dan budi pekerti yang mulia. Lantas kita sebagai guru atau pendidik, di mana peran kita untuk para siswa kita atau mungkin untuk para santri-santri kita? Jadi disinilah peran guru menjadi sangat penting. Guru bukan hanya sekedar pengajar di kelas, tetapi guru diharuskan menjadi pendidik hati dan pembentuk karakter siswa atau santri di sini. Melalui bimbingan guru, santri atau siswa akan belajar bagaimana disiplin, kejujuran, bertanggung jawab, dan tentunya cinta tanah air kita yang kalau kita rasa sekarang sedang banyak isu-isu yang viral menyerang pondok pesantren khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya. Dalam salah satu ayat Al-Quran disebutkan di surat Al-Alaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah. Dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 tersebut, sebagaimana kita tahu, merupakan wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, yang berisi perintah untuk membaca, atau ayat pertamanya yakni Iqra, yang artinya adalah bacalah.
membaca atas nama Tuhan yang menciptakan. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya menuntut ilmu, belajar, dan membaca sebagai kunci untuk mencapai kemuliaan. Ayat ini mengajarkan bahwa perintah Allah yang pertama adalah Iqra atau bacalah. Artinya sebagai seorang pendidik kita, sebagai guru harus selalu belajar, meneliti dan memahami agar ilmunya senantiasa bertambah, bukan? Betul tidak? Sepakat ya? Bagi seorang guru, ayat ini menjadi pengingat bahwa tugasnya bukan hanya mengajar, tetapi juga menanamkan nilai iman, akhlak dalam setiap proses pembelajaran. Allah menegaskan bahwa manusia diajarkan dengan pena, menunjukkan bahwa kegiatan menulis, membaca, dan mendokumentasikan merupakan bagian penting dari tugas guru dalam menjaga dan meneruskan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Sebagaimana Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya, guru pun menjadi perantara ilmu dan cahaya bagi siswanya. Kita sebagai guru dituntut untuk selalu sabar, ikhlas, rendah hati, karena sumber segala ilmu sejatinya berasal dari Allah. Dengan memahami makna ayat ini, seorang guru diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai keimanan kepada peserta didiknya atau santrinya. Maka setiap langkah guru dalam mendidik sesungguhnya adalah pelaksanaan dari wahyu yang pertama atau Iqra tadi, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi dapat saya simpulkan di sini bahwasanya apa saja peran guru dalam membangun karakter bangsa? Saya kembali tegaskan, hadirin yang dirahmati Allah, untuk peran kita sebagai guru yang pertama adalah menjadi uswah hasanah atau contoh yang baik. Jadikanlah kita sebagai guru menjadi teladan bagi siswa-siswi kita, bagi santri kita. Karena guru adalah contoh nyata bagi siswa-siswi kita. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berucap akan selalu menjadi contoh nyata bagi mereka. Yang kedua adalah membentuk nilai moral dan kebangsaan. Jadi kita sebagai guru dituntut untuk mengajarkan sejarah bangsa, nilai-nilai Pancasila, dan pentingnya menjadi warga negara yang baik. Yang ketiga adalah penanaman sikap toleransi dan menghargai, atau kalau di PAI kita mengenal dengan istilah moderasi beragama. Bagaimana kita dituntut untuk menjadi insan yang moderat, menjadikan siswa-siswi kita sebagai siswa yang moderat beragama. Jadi guru berperan penting dalam menumbuhkan sikap saling menghargai kepada sesama dan kepada orang lain pada umum. Dan yang keempat adalah menjadi pengembang motivasi dan kepemimpinan. Guru diharuskan untuk memotivasi siswa berbuat positif dan mendorong perkembangan jiwa kepemimpinan melalui tugas-tugas yang menumbuhkan tanggung jawab kelompok. Hadirin yang dirahmati Allah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sedikit cuplikan lagu yang bisa saya sampaikan tentang guru digugulan ditiru. Terima kasih, ada sedikit pantun. Pergi ke pesantren penuh semangat, cakep. Bertemu ustadz penuh nasihat. Santri hebat bukan karena pangkat, tapi karena akhlaknya yang bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.